Hai teman-teman, malam ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke jantung dunia kuno yang membara, tahun sekitar 330 sebelum Masehi, dan kamu tidak bangun di atas kasur empuk, tapi di tanah berdebu dan bising, dikelilingi oleh ribuan pria yang baunya seperti campuran kulit binatang, logam, dan keringat yang dipanggang matahari. Namamu tidak penting, pangkatanmu tidak relevan. Kamu hanya satu pion kecil dalam pasukan besar Alexander Agung, dan jujur saja, kamu mungkin tidak akan selamat hari ini. Sebelum kita mulai, tulis lokasi dan jam lokalmu di komentar ya. Tarik napas dalam-dalam. Kamu hanyalah daging tambahan di formasi falanks, tempat umur diukur dalam langkah kaki, bukan tahun, karena mulai sekarang, semuanya akan menjadi panas, gatal, dan penuh debu. Kamu terbangun oleh bunyi terompet, bukan musik lembut, tapi seperti sapi disiksa dengan pipa tembaga. Langit sudah oranye, menjanjikan hari panas yang lain. Kamu diberi roti keras dan zaitun busuk. Sumbun bukan masalah terbesar, tapi kulit kepala yang terkelupas juga menyebalkan. Seorang veteran menepukmu dan berkata, siap jalan sampai jiwamu keluar. Kamu duduk, mengusap mata, baru sadar tanganmu penuh debu. Tidak ada air bersih, hanya kendi tanah liat retak yang sudah dipakai banyak orang sebelumnya. Tanah di bawahmu keras, berbatu, berduri, dan ada kotoran kuda dari semalam. Ada juga yang bilang dia pakai ketakutan dan citra dewa. Tapi itu tidak membantu, kalau kamu cuma orang yang bawa perisai dan berharap tidak mati pagi ini. Punggungmu sakit, bahumu pegang, dan mulutmu terasa seperti pasir dan penyesalan. Dia bicara soal bayangan ketiga, lalu menunjuk ke arah bukit. Kamu angguk saja, padahal tidak paham. Helm perunggu, pedang pendek, tombak lebih panjang dari badanmu, jubah tambalan, dan tanpa kaos kaki. Kamu ikat sandal lebih erat, itu dari kulit kambing, dan kambing itu mungkin hidupnya lebih enak. Bahasa Makedonia kuno bukan bahasa ibumu, inilah skuadmu. Tidak ada yang bergigi lengkap, ada yang mengikat kaki kelinci di tombaknya, ada yang ngobrol sama sandalnya. Tapi orang suka cerita heroik. Kamu dengar sebentar, lalu betulkan tas, dan masuk ke barisan, dan tiba-tiba seseorang berteriak bahwa seorang prajurit kena kutu. Bangun, jalan, berkeringat, gatal, makan debu, mungkin bertempur, mungkin mati, tapi paling banyak, jalan lagi. Kamu si anak baru, dijuluki daging segar, dan lalat tampaknya setuju. Sekitar kamu, pasukan mulai bangkit, jubah dikibas, api dipadamkan. Seseorang teriak soal jatah makan yang hilang. Udara berbau kambing, kulit binatang, dan seorang pria yang belum mandi sejak 2 bulan lalu. Kamu lihat para perwira berdiri di kejauhan. Jubah merah mereka lebih cerah, sandal mereka lebih utuh. Tapi kamu bukan bagian dari itu. Cuacanya seperti matahari dendam padamu, angin kering meniup pasir ke mata, gigi kamu selalu menggigit kerikil. Sejarawan mencatat bahwa pasukan Alexander berjalan melewati pegunungan, rawa, dan gurun, menghadapi panas ekstrim selama kampanye di Persia. Tentara kadang buang perisai demi membawa air. Kamu bertanya-tanya kenapa tidak ada yang bilang soal ini saat kamu direkrut. Mungkin karena perekrut hanya bicara soal kejayaan. Kenyataannya, sandalmu meleleh, kulitmu mengelupas. Sambil mengunyah, kamu usir lalat dan betulkan kain kepala. Kamu sinum canggung, entah itu lelucon atau kenyataan. Sejarawan masih berdebat soal gaya kepemimpinan Alexander. Ada yang bilang dia karismatik dan pemberani. Komandanmu datang, satu matanya luka, suaranya seperti batu gesek pasir. Kamu kemas barang, saat barisan mulai dibentuk. Kamu sadar ini, hidup barumu. Terakhir, ada pria main alat musik nyanyi soal Alexander bunuh naga. Itu tidak pernah terjadi. Ini adalah pagi pertamamu sebagai prajurit dalam pasukan Alexander Agung, dan kamu sudah mulai rindu tempat tidurmu. Sarapanmu bukanlah bubur hangat atau roti madu. Tidak ada yang menuangkan susu hangat atau bertanya, apakah kamu ingin telur setengah matang atau matang penuh. Sarapan tentara Alexander hanyalah sepotong roti jelai kering seperti kapur. Beberapa siung bawang mentah yang pedas hingga membuatmu menangis, dan seteguk air asam dari kantong kulit kambing yang baunya mulai mirip cuka. Kalau kamu beruntung, mungkin ada yang memberimu sedikit garam. Kalau tidak, kamu hanya bisa mengunyah sesuatu yang rasanya seperti debu campur batu. Kamu duduk di tanah kering, di antara para pria berjanggut dan berambut kusut yang sedang makan sambil mencungkil gigi pakai ranting. Bawa ini. Aku ambil dari Mesir. Katanya isinya adalah seruling kecil. Tiup ini saat kamu ketakutan. Tidak akan membantu.
Tapi gajah-gajah sialan itu akan terganggu, ujarnya sambil tertawa pelan. 5 menit berdiri, keringat sudah mengalir di punggung. Nyamuk mulai mengerubungi kakimu, lehermu pegal karena harus tegak terus. Kalau kamu bergerak sedikit saja. Komandan melempar batu kecil ke lututmu sambil mengumpat. Lainnya yakin, karena rasa takut yang ditanam terus-menerus. Seorang pria meludah di sebelahmu, dan cipratan lendirnya mendarat di sepatu kamu. Tapi istirahat artinya berdiri diam, tidak boleh duduk, tidak boleh bicara, hanya boleh bernapas. Kamu menyandarkan tombak ke sepatu, dan mencoba melonggarkan tali tameng yang sudah menggasak kulitmu hingga merah. Dan sebelum makan, kamu harus latihan 2 kali lagi. Kamu melihat mata kosong si pria saat tubuhnya diseret, dan kamu sadar, tempat ini tidak mengenal belas kasihan, tapi hari ini baru saja dimulai, seekor lalat hinggap di bibirmu. Kamu tidak punya tenaga untuk mengusir, terkadang harus berputar dalam formasi, terkadang berlari sambil tetap rapat. Kalau satu orang salah langkah, seluruh barisan dihukum. Hukumannya? Mengangkat tameng di atas kepala sambil lari keliling tenda. Kamu menjatuhkan tombak sekali, dan seorang prajurit menatapmu sinis, lalu berkata, dengan begini, kamu tidak akan hidup melewati pertempuran pertama. Kamu hanya tersenyum hambar. Kamu juga berpikir hal yang sama. Kamu melihat pria-pria tua, bahkan yang tubuhnya lebih besar darimu, masih memaksakan diri. Tidak ada yang ingin diikat tiang dan dipermalukan di siang hari. Kamu mengeluh pelan dan mengikuti gerakan barisan. Setiap langkah membuat pinggangmu ngilu, keringat asin masuk ke matamu. Tapi kamu harus terus bergerak, karena kamu hanya roda gigi kecil dalam mesin perang besar ini. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa makanan mereka terdiri dari roti panggang, kacang-kacangan kering, bawang, dan air. Daging sangat jarang didapat. Kamu menunduk, menghela napas, lalu menyeka dengan tanah. Selamat datang di dunia militer kuno, tempat kebersihan adalah mitos yang sudah lama mati. Tentara Alexander biasanya makan sederhana, agar ringan saat berbaris. Tapi sederhana di sini berarti kekurangan, membosankan, dan kering, hingga membuat mulutmu terasa sobek. Tanganmu memegang tameng yang berat seperti pintu gudang, permukaannya berkarat dan tajam. Tombakmu panjangnya hampir 3 meter, dan saat disandarkan di bahu membuat tubuhmu miring sebelah. Orang di sebelah kirimu mulai bercerita tentang akar tanaman ajaib yang bisa melindungi dari kematian dalam pertempuran. Yang satunya membalas bahwa dewa itu sudah mati sejak zaman ayahku. Lalu mereka mulai berdebat dengan bahasa campur aduk yang sulit dimengerti. Kamu hanya mengangguk-angguk karena terlalu sibuk berusaha menelan roti keras itu. Seorang prajurit tua datang dan menyodorkan benda panjang terbungkus kulit. Lalu komandan berteriak, "Phalanx, bersiap latihan." Kamu belum selesai makan, tapi sudah diseret berdiri. Formasi mulai terbentuk. Kamu harus berdiri satu lengan dari orang di sebelah, tameng di depan tubuh, tombak mengarah ke depan. Latihan berlangsung berjam-jam, di bawah matahari yang menyala seperti oven. Para sejarawan masih berdebat, apakah latihan keras ini efektif, atau hanya bentuk teror psikologis. Beberapa percaya formasi phalanx kuat, karena strategi. Bahumu mulai kebas, tanganmu perih, karena terlalu lama menahan tameng. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan, "Berhenti." 5 menit istirahat. Lalu suara peluit kembali berbunyi, "Putar balik." Ulangi formasi serang kiri. Dari kejauhan, terdengar suara genderang makan siang, tapi itu hanya pemanis harapan. Karena makan siang tidak jauh berbeda dari sarapan, seorang prajurit di barisanmu kram otot dan jatuh. Komandan lewat begitu saja, tanpa menoleh. Tarik dia ke samping. "Jangan halangi barisan," katanya datar. Kamu angkat kaki, melangkah lagi, tombak menghantam bahu, tameng menekan lengan, dan matahari terus membakar kepala seperti api tak berujung. Kamu berhasil bertahan dari pagi hari. Kamu mungkin mengira latihan baris berbaris tadi pagi adalah bagian terberat dari hari ini, tapi ternyata tantangan sesungguhnya baru dimulai saat kamu harus berjalan puluhan kilometer di bawah terik matahari, membawa senjata, perbekalan, dan bau badanmu sendiri. Sandal kulitmu sudah mulai robek. Tumitmu berdarah, antara jari-jari kakimu melepur, dan setiap langkah terasa seperti dihantam palu. Mereka menyebut ini perjalanan kejayaan. Kamu sendiri lebih memilih menyebutnya penderitaan berbau keringat dan debu. Langkah-langkah kaki terdengar seperti genderang tua, berulang, membosankan, dan menyiksa. Setiap kali kaki kirimu menyentuh tanah, terdengar keluhan kecil dalam kepalamu. Dewa anggur pasti tidak peduli dengan barisan prajurit kering seperti jerami yang mencoba menyeberangi neraka gurun.
Kamu coba juga mengambil batu kecil, memasukkannya ke mulut, rasanya asin, beraroma tanah, dan hampir membuatmu tersedak. Sandal dari kulit keledai tidak mampu melindungi dari batu tajam dan pasir panas. Dua orang di belakangnya hanya berjalan mengelilinginya seperti melewati pohon tumbang. Kamu dengar dia mengerang, tapi suara itu cepat tenggelam dalam deru angin, bukan tempat mewah. Hanya lahan kosong yang sedikit teduh berkat semak kering, tapi dibanding matahari, ini surga kecil. Kamu melangkah 3 kali lagi, dan rasa sakit berubah menjadi kebas. Mungkin ini hal baik, mungkin tubuhmu mulai menyerah diam-diam. Kamu tertawa kecil, suara kering. Kupikir ini sudah neraka. Jawabmu, dia menggeleng, baru pembukaan, anak muda, kamu dengar suara lalat, serangga. Dan dari kejauhan, seseorang bersenandung lagu rakyat kuno. Kamu tidak tahu sudah berapa lama berjalan wajar, leher, bahu, dan punggungmu seperti terbakar, dan kamu tahu malam ini tidak akan mudah. Beberapa percaya daya tahan mereka lahir dari disiplin militer, yang lain yakin itu hasil dari keputusasaan, karena mereka tahu kalau tidak bergerak maju. Kematian ada di belakang, kamu ingin membuang tameng, tombak, dan helm, tapi itu pelanggaran. Pernah ada yang mencoba, dan dipaksa lari telanjang di depan seluruh pasukan sambil dilempari batu. Tapi entah kenapa, itu lebih baik daripada memikirkan kakimu yang hampir sobek seperti pisang matang. Tapi kamu tidak berani berhenti, kalau berhenti, kamu akan diinjak orang di belakang. Seorang prajurit tua memberimu sehelai kain lembab. Kamu hampir menangis saat menerimanya. Kalau mengalur, komandan akan memukulmu pakai tongkat tanpa ragu. Kamu berjalan di tengah padang rumput kering. Rumputnya gosong kekuningan. Tidak ada pepohonan, hanya batu-batu, debu, dan bangkai hewan membusuk sebagai pemandangan. Kadang mereka menyeberangi sungai, mendaki gunung, atau melewati gurun tanpa air selama berjam-jam. Siapapun yang tertinggal akan ditinggal. Aroma siang hari adalah campuran dari keringat, kotoran keledai, dan kulit mentah yang dipanggang matahari. Tak seorang pun bicara, semua menahan napas untuk menyimpan tenaga. Seorang prajurit di depanmu memuntahkan cairan kuning, lalu terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Catatan kuno menunjukkan bahwa prajurit Alexander harus berjalan 20 hingga 40 km per hari, tergantung medannya. Fakta unik, beberapa prajurit mengisap kerikil atau kulit pohon untuk menjaga mulut tetap lembab. Seorang pria bertubuh besar di sebelahmu, bertato penuh, berbisik, setiap langkah adalah hukuman. Kamu tidak yakin dia bicara kepadamu atau pada dewa-dewa, tapi kamu mengangguk pelan di depan. Hanya bukit pasir, lalu bukit pasir lagi. Tidak ada pohon, tidak ada sungai, tidak ada bayangan, hanya panas seperti pisau yang mengiris tengkuk. Prajurit muda di belakang mulai melantunkan doa, mungkin kepada Dewa Dionysus. Kamu dengar beberapa bait, dan entah kenapa malah ingin tertawa, kakimu mulai terasa panas membakar saat menunduk. Kamu lihat darah sudah merembes dari sela-sela sandal. Beberapa menit kemudian, seorang prajurit kram dan jatuh. Tak ada yang berhenti, jam demi jam berlalu, matahari tepat di atas kepala. Akhirnya, kamu melihat bayangan pepohonan dari kejauhan. Apakah itu Fata Morgana? Mungkin, tapi barisan tetap mengarah ke sana. Beberapa saat kemudian, kalian mencapai tempat istirahat. Kamu jatuh terduduk, tidak peduli dengan debu, duri, atau semut. Kepalamu berdenging seperti genderang tua, tanganmu gemetar ringan. Nanti saat kita bikin tenda, barulah neraka sebenarnya dimulai, katanya. Sejarawan masih berdebat, apakah prajurit Alexander benar-benar dilatih fisik secara ekstrem atau sekadar dipaksa berjalan seperti semut dalam koloni raksasa. Kamu berbaring, angin kering menyapu wajahmu. Kamu tidak berani tidur, takut tidak bangun, tapi kelopak matamu berat. Pikiranmu melayang ke rumah, ke kasur empuk, tikar bersih, dan ibumu yang membangunkanmu dengan aroma sayur hangat. Tapi lalu trompet berbunyi lagi. Waktu mendirikan tenda telah tiba. Matahari mulai condong ke barat, dan kamu sedang berlutut di atas tanah berbatu untuk menggali lubang tempat mendirikan tenda. Tidak ada palu, tidak ada tali ukur, hanya sekop tumpul, batang kayu bengkok, dan selembar kain lusuh yang sudah bolong di beberapa tempat saat kamu tarik kain itu. Serangga kecil berterbangan dari dalamnya, seperti rumah yang ditinggalkan sekelompok semut perang. Kamu menghela napas, malam ini, kamu akan berbagi tempat tidur dengan kutu, nyamuk, dan mungkin tikus ladang. Tenda prajurit biasa itu rendah, sempit, dan hanya cukup untuk 2 orang tidur meringkuk.
Teman sekamarmu adalah prajurit dari Trex, berbau sangat menyengat. Rambutnya seperti jerami, wajahnya dipenuhi janggut, dan ketika dia melepas sandalnya, kamu sungguh berpikir kamu sedang sekarat dalam awan amonia. Kutu tenda katanya. Mereka hidup di rumput kering. Sekali gigit, gatal semalaman. Beberapa percaya itu untuk mengusir serangga. Nah, yang lain mengira itu krim tabir surya versi zaman dulu. Tapi kamu hanya punya 2 tangan kosong. Kamu melirik tendamu alas tidurmu dari rumput. Kamu menelan ludah, bukan karena lapar, tapi karena mulai pasrah menghadapi rasa gatal itu. Seseorang menjerit karena mimpi buruk, yang lain terbangun karena mengira digigit ular. Kamu menarik bajumu menutupi kepala, memejamkan mata. Tapi dengkuran teman sekamarmu kembali terdengar. Mengalahkan semua imajinasi, kamu menghela napas. Malam panjang akan segera dimulai, dan kamu tidak yakin tubuhmu masih kuat untuk bangun besok pagi. Tapi tanah keras, punggungmu sakit, dan aroma air kencing dari sekitar tenda mulai menusuk hidung. Kamu masuk ke tenda, meringkuk di samping teman sekamarmu yang luar biasa itu. Dia langsung mendengkur, keras dan bergema seperti gandang perang di gua. Setiap hembus napasnya membawa aroma asam fermentasi. Kamu memejamkan mata, seekor nyamuk hinggap di pipimu. Kamu menepun, gagal, ia terbang, meninggalkan dengungan mengejek. Para perwira sudah membangun tenda mereka sendiri besar, dijaga, dan jelas tidak ada yang makan roti basi seperti kalian. Suara percakapan dan tawa dari arah itu terdengar lebih ringan, bukan karena kata-katanya lebih ramah, tapi karena mereka tidak sedang mengunyah sambil menahan rasa sakit. Dia menggaruk kepala sambil bicara dalam bahasa campuran Trex, Yunani kuno. Dan beberapa kata yang sepertinya dia karang sendiri. Malam ini angin dari timur, masukkan jerami ke sandal. Kalau tidak, kuku kaki bisa kopot katanya. Lalu tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan 8 gigi 2 asli. 6 perunggu. Kamu tersenyum seadanya, lalu kembali menancapkan pasak tenda terakhir dalam hati. Kamu hanya berharap bisa tidur beberapa jam dengan tenang. Lengan bajumu sudah berbau asin, lusuh, dan lengket. Seorang prajurit lain memberimu kain lapar. Jangan sampai kulitmu melepul karena garam. Kamu mengangguk berterima kasih, lalu menggunakan kain itu sebagai alas tidur. Bukan demi kebersihan, tapi supaya kulitmu tidak lecet. Cahaya terakhir matahari menyinari helm perunggu di kejauhan. Kamu duduk, menarik ujung bajumu untuk menyeka keringat di wajah. Waktu makan malam tiba, sebuah panci besar diletakkan di tengah kerumunan, dan semua mengambil bagian mereka dengan sendok kayu. Isinya daging tidak dikenal, kacang mentah, dan kuah kental yang berbau seperti bawang putih yang diawetkan di bawah matahari. Kamu menyeruput 1 sendok, menggigit sesuatu yang keras dan kenyal, entah urat sapi atau bagian dari makhluk yang belum sempat dikulitin. Kamu tidak bertanya, tak ada yang bertanya, karena bertanya hanya akan membuatmu lebih mual. Seseorang duduk di dekatmu, menggaruk kakinya dengan brutal. Dia membuka celana dan menunjukkan ruam merah menyebar seperti peta. Penemuan arkeologi menunjukkan bahwa prajurit zaman kuno kadang membawa salep buatan sendiri seperti lemak kambing campur abu atau minyak zaitun dicampur tanah liat. Matahari benar-benar tenggelam, malam datang tanpa keramahan, udara dingin, angin pasir menderu melewati padang luas. Tak lama kemudian, suara-suara mulai terdengar dari tenda lain. Ada yang bercerita horor, ada yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Meski tak ada anak-anak di sini, kamu coba membayangkan rumah, tikar bersih, bantal empuk, dan suara ibu yang membangunkanmu dengan aroma sup hangat. Kamu tidak tidur, atau jika iya, hanya dalam kilatan-kilatan singkat yang penuh rasa pegal, sakit punggung, dan kesadaran setengah sadar saat cahaya pertama menembus celah tenda. Matamu sudah terbuka sejak lama. Beberapa orang sudah bangun, berkumpul di sekitar sisa api unggun semalam. Ada yang merebus kembali air semalam dengan abu, ada yang mencuci muka dengan lengan bajunya sendiri. Tapi di tengah keramaian itu, terdengar suara keributan. Kamu hanya tidak berani bergerak, takut membangunkan pria Trex yang tidur di sebelahmu. Tapi akhirnya dia menggeliat, berguling seperti beruang mencari posisi tidur baru, dan kamu pun sekira keluar diam-diam. Di seorang penjaga yang tertidur, bisa dipukuli sampai pingsan, bahkan ditinggalkan. Kamu membuka tas kulitmu, pedang tumpul, tombak rusak, helm penyak. Kamu melihat sekitar, ada yang mencoba menyembunyikan luka di kakinya, ada yang pincang, ada yang membalut lutut dengan kain kotor, tapi tak satu pun mengeluh artinya dihukum. Tetapi semuanya masih layak pakai, artinya bisa dipakai asal kamu tidak lemah,
Kamu memasang tameng di lengan, beratnya menarik pundakmu turun. Seorang prajurit tua menepuk bahumu. Selama punggungmu belum patah, kamu masih dianggap hidup, jangan harap lebih. Seorang prajurit di sampingmu berkata pelan, setidaknya dia masih hidup. Kamu mengangguk, tidak yakin apakah itu hiburan atau sarkasme. Beberapa mencampur abu ke luka terbuka untuk mencegah infeksi, apakah itu berhasil? Tidak ada yang yakin, tapi setidaknya mereka mencoba. Ada catatan sejarah yang menyebutkan hukuman semacam ini sebagai perlu dalam disiplin perang. Meski para sejarawan modern masih berdebat apakah itu terlalu kejam atau tidak, udara pagi tidaklah segar, justru dingin menusuk, seperti pisau menyayat kulit, angin tajam membawa butiran pasir. Menyelusup masuk ke pakaian, kamu berdiri, lututmu berderit, seluruh barisan bergetar, baju sirah saling berbenturan, tameng dan tombak berbunyi, kamu menutup mata, menangkupkan tangan di wajah, dan menyadari, kemarin bukanlah neraka, hari ini lebih panas, lebih kejam, besar. Belum tentu lebih baik, karena di belakang, seorang komandan menunggang kuda, memegang cambuk, mengawasi semua. Kamu merasakan langkah kakimu menyatu dengan ratusan langkah lainnya. Deretan manusia berjalan tanpa suara, mengarah ke cakrawala kosong di bawah langit tanpa awan. Punggungnya berdarah, komandan berteriak. Dia tertidur saat jaga malam, membahayakan garis pertahanan. Lalu dia mengangkat cambuk kulit, dan suara berikutnya membuatmu memalingkan muka. Kamu mendekati tempat kamu meletakkan sandal semalam, dan disitulah kamu sadar. Salah satu talinya sudah digigit tikus. Kamu melihat kakimu penuh luka dan melepuh dari hari sebelumnya, lalu mengikat ulang tali sandal menggunakan potongan dari jubahmu. Selesai, kamu berdiri. Lalu terdengar suara keras, seluruh pasukan kumpul. Orang-orang keluar dari tenda, wajah mereka seperti mayat hidup. Seorang prajurit masih membawa jerami di rambut, yang lain wajahnya bengkak karena digigit semut sepanjang malam. Sekelompok prajurit berkumpul di sekitar seorang yang tangannya diikat ke tiang di pasukan Alexander. Hukuman dilakukan terbuka, kejam, dan dimaksudkan sebagai pelajaran. Kamu menoleh ke arah lain, mencoba tidak mendengar, tapi suara cambukan dan jeritan tetap menggema. Setelah hukuman selesai, komandan memerintahkan pemeriksaan perlengkapan. Kamu bergeser masuk ke barisan, mendengar komandan berteriak, kita akan bergerak ke titik suplai. Tak seorang pun boleh tertinggal. Fakta menarik, banyak prajurit yang lebih percaya pada ramuan rumput liar, lumpur, atau bahkan air kencing kerbau untuk menyembuhkan luka, ketimbang tabib resmi. Saat formasi mulai bergerak, kamu menarik napas panjang, hari lain telah dimulai, dan kamu belum sempat sarapan. Genderang perang berbunyi, tanda mulai berangkat. Kamu merasakan denyut sakit di kepala. Setiap langkah memicu rasa perih dari betis sampai pinggang. Tapi kamu terus berjalan, lalu angin besar datang, menerbangkan pasir ke matamu. Kamu membuka mata, dan melangkah lagi. Karena, jika kamu berhenti, kamu akan hilang bukan dari buku sejarah, tetapi dari ingatan mereka yang berjalan bersamamu. Kamu sedang berbaris hampir 1 jam ketika terdengar bisik-bisik dari depan. Awalnya hanya tatapan-tatapan cemas, lalu beberapa siulan pelan, dan akhirnya suara logam membentur batu. Kamu mengangkat kepala, melihat debu mengepul dari kejauhan, bukan debu yang ditimbulkan oleh pasukanmu, tetapi dari arah berlawanan. Sesuatu datang cepat, tanpa peringatan. Komandan mengangkat tangan, seluruh pasukan berhenti, senjata dikeluarkan. Kamu menarik tombak, tanganmu masih gemetar, karena kelelahan belum reda. Teriakan terdengar dari depan, serangan mendadak. Dan kemudian, panah pertama meluncur di udara. Panah-panah itu bukan seperti yang kamu kenal di latihan, tidak rapi, tidak simetris. Tapi ketika teriakan dan darah membanjiri tanah, teori-teori itu langsung hilang. Beberapa mulai melarikan diri. Seseorang terkena panah di leher, lalu roboh, kakimu mulai gemetar. Kamu melihat ke bawah, ada anak panah menancap di lengan, tidak terlalu dalam, tapi cukup membuat tanganmu mati rasa. Ini adalah panah buatan penduduk lokal kasar, pendek, terbuat dari bambu runcing dengan ujung batu, atau duri beracun namun tetap mematikan. Kamu hampir jatuh, tapi dorongan-dorongan dari prajurit lain membuatmu terus maju. Tapi satu hal pasti, kamu baru saja merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh buku, kekacauan murni di medan perang. Seorang prajurit menatapmu, mengangguk. Pertama kali ya? Kamu tidak menjawab. Dia memotong batang panah dari lengannya tanpa peringatan, tanpa obat bius, tapi higienis di sini
bersifat relatif apalagi jika kain perban itu sudah dipakai oleh beberapa orang sebelumnya. Kamu menggertakkan gigi, merasa seperti rahangmu akan patah. Lalu dia menuangkan madu ke luka itu dan membungkusnya dengan kain yang sudah kotor. Dia tertawa kecil. Pertama kali aku malah pipis di celana. Satu menancap di bahu prajurit di depanmu. Dia jatuh, darah memancar seperti kendi yang pecah. Kamu ingin menolong. Tapi teriakan komandan membuatmu terpaku. Tiba-tiba suara di sekitarmu mulai menghilang, matamu buram, jantung berdegup tak karuan. Kamu tidak pingsan, tapi juga tidak sepenuhnya sadar. Kamu melihat awan melintas, cahaya menyilaukan. Dalam kepalamu hanya ada satu kalimat, aku masih hidup, tapi sampai kapan? Jaga formasi. Jangan bubar. Kamu teringat latihan falanks, di mana menjaga formasi lebih penting dari nyawa sendiri. Kamu menoleh ke belakang, masih ada komandan itu duduk di atas kuda. Matanya merah, mulutnya berteriak tanpa henti, satu tangan memegang pedang, satu lagi cambuk, bukan untuk musuh, tapi untuk prajuritnya sendiri. Siapapun yang melarikan diri, dia cambut. Kamu mengangkat tangan secara refleks. Duduk tombaknya menancap di sisi tamengmu, kamu menusuk balik, tanpa berpikir, tanpa ragu. Ujung tombakmu menembus perutnya, dia jatuh, kamu terengah, jantungmu berdentum keras, kepalamu berputar, kamu baru saja membunuh seseorang. Pertama kalinya, siapa yang berbalik? Dia hantam dengan punggung pedang. Beberapa ahli percaya bahwa serangan kecil ini jauh lebih menghancurkan secara mental dibandingkan pertempuran besar. Kamu kembali melihat ke depan, seorang penyerang mendekatimu, membawa tombak bambu, tatapannya liar, tanpa rasa takut. Sejarah mencatat banyak penyergapan semacam ini dalam kampanye Alexander, terutama saat pasukan melewati lembah atau pegunungan. Berempat para penduduk lokal mengenal medan dan menggunakan taktik serang lari. Kamu menatap tubuhmu, baju berlumuran darah, mungkin darah musuh, mungkin darahmu, bahumu nyeri. Seorang prajurit menarikmu berdiri, menyeretmu ke belakang. Jangan berdiri di sana. Mundur ke garis kedua. Kamu tertatih. Rasa sakit menyebar dari luka. Akhirnya, setelah beberapa menit kekacauan, trompet berbunyi. Musuh mundur, mungkin mereka tidak cukup banyak untuk bertempur penuh. Mungkin ini hanya pengintaian. Kamu dibaringkan di belakang bukit kecil pos istirahat darurat. Beberapa petugas medis dan membalut luka para prajurit. Kamu duduk. Kepala berputar. Kamu hanya mengangguk. Darah masih menetes dari lenganmu. Seorang tabib datang, tidak banyak bicara. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa madu digunakan sebagai antiseptik alami, terutama selama kampanye panjang. Kamu berbaring di tanah, keringat dingin membasahi wajahmu. Kamu terbangun karena seseorang menyiramkan air ke wajahmu, air kotor, bau apek, dan dingin menggigit. Kamu tersentak bangun, batuk-batuk, lenganmu terasa nyeri seperti ditusuk pisau. Di depanmu berdiri seorang prajurit muda, rambutnya basah oleh keringat, wajahnya masih ternoda darah kering. Tetapi semua paham, inilah barisan yang akan dikorbankan lebih dulu bila terjadi serangan. Seorang prajurit tua berbisik kepadamu, ini hadiah, karena kamu masih hidup. Kamu mengangguk, tersenyum pahit. Harga sebuah napas adalah menjadi umpan jalanan bangun. Ada perintah pengecekan pasukan, katanya singkat, lalu berjalan pergi. Tidak ada dorongan semangat, tidak ada empati. Angin bertiup, membawa aroma kotoran kuda dan keringat yang menusuk. Terutama setelah pertempuran besar atau ketika perjalanan melewati wilayah kering tak berujung. Namun, hukuman bagi pembelot adalah mati, biasanya dipermalukan di depan seluruh pasukan. Kamu menatap jauh ke depan, ke arah di mana gurun dan langit melebur menjadi satu. Tidak ada pohon, tidak ada sungai, hanya udara berat dan keheningan mencekam. Kamu hanya memandang lurus ke depan, ke arah keledai-keledai yang membawa perbekalan, air, dan sesuatu yang kamu dambakan lebih dari apapun bayangan pohon. Pasukan berhenti. Kamu diperintahkan berjaga di pos kecil sebidang tanah datar di antara dua bukit, dilindungi pagar batu seadanya. Kamu dan 3 orang lainnya akan berjaga hingga pagi. Tidak ada tenda, tidak ada makanan, hanya kayu lapuk dan beberapa tombak tua. Setiap keledai mengenakan lonceng kecil dari perunggu di lehernya, dipercaya membawa keberuntungan. Kamu duduk meringkuk. Sebuah bintang jatuh melesat. Kamu tidak membuat permohonan, kamu hanya ingin malam berlalu cepat. Dan tubuhmu tidak diam-diam berhenti bernapas saat kamu tertidur, memeluk bahu sendiri, lukamu masih nyeri. Tapi darahnya sudah berhenti. Seorang penjaga mulai bercerita tentang prajurit yang selamat dari 3 pertempuran.
tapi akhirnya mati digigit ular saat buang air. Orang-orang tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena terlalu lelah untuk bereaksi lebih dari itu, kamu berpikir. Alangkah baiknya, jika kamu dilahirkan sebagai keledai, tidak ada yang peduli apakah kamu masih hidup. Bahkan mungkin, kamu sendiri mulai lupa siapa dirimu sebelum menjadi bagian dari pasukan ini. Akhirnya, dia berbisik, aku ingin kabur. Kamu menoleh, tidak menjawab. Dia menelan ludah, lalu berkata, aku rasa aku tidak akan bertahan sampai bulan depan. Aku rindu rumah. Kamu tidak menyalahkannya dalam hatimu. Kamu juga pernah membayangkan melepaskan semuanya dan lari sejauh mungkin. Tapi kemana? Padang pasir di depan hanyalah tempat kematian menunggu tanpa nama. Semua tahu, rasa peduli adalah kemauan yang tidak berguna di sini. Kamu bangkit dengan tubuh goyang, lenganmu yang terluka sudah membengkak. Urat-urat membiru terlihat jelas di bawah kulit, tapi kamu tetap harus mengenakan temen, membawa tombak, meski hanya satu tangan yang masih bisa digerakkan. Setiap gerakan adalah siksaan. Nyeri yang merambat hingga ke tulang dada, kamu menggertakkan gigi, menahan suara, mengeluh pun tidak ada yang peduli. Kamu ditempatkan dalam kelompok prajurit yang mengalami luka ringan, mereka menyebutnya unit cadangan, atau mungkin mereka bernyanyi untuk melupakan rasa takut. Mungkin keduanya, barisan mulai bergerak perlahan, menyusuri jalan berbatu di tepi perbukitan. Yang ironis, dari depan terdengar nyanyian. Sekelompok prajurit melantunkan lagu perang. Nadanya gagah, liriknya penuh kemenangan. Kamu berpikir, mungkin mereka belum pernah ditusuk tombak. Di sampingmu, seorang prajurit muda terus-menerus menoleh ke belakang. Beberapa catatan sejarah menyebut bahwa tentara Alexander pernah membelot dalam kelompok kecil. Kamu tidak membalas. Tiba-tiba trompet berbunyi. Langit mulai gelap. Kamu menatap langit. Di bawah langit gelap yang membentang luas, kamu merasa kecil, nyaris tak berarti. Tidak ada yang ingat siapa namamu. Kamu tidak mati malam itu, meski kamu berkali-kali yakin bahwa tubuhmu tidak akan mampu bertahan dari dingin yang menggigit tulang, atau suara serangga yang terus mendengung hingga larut malam. Kamu masih membuka mata saat fajar mulai menyingsing, tubuhmu menggigil, jubahmu lembab oleh keringat. Dan kulitmu gatal seakan ditaburi garam di atas luka terbuka. Kamu menoleh ke sekeliling, melihat jejak kaki mengarah ke semak-semak, disertai aliran darah kecil yang mengering di atas tanah. Tak ada yang bertanya, seorang prajurit hanya mengangkat bahu dan berkata, mungkin dia dipanggil lebih awal. Semua tahu itu bohong. Tapi pura-pura percaya membuat semuanya lebih mudah ditelan. Seorang komandan berkuda lewat, diiringi beberapa perwira berjubah merah, dan kemudian, di antara mereka kamu melihatnya. Pos jaga tempatmu menginap terasa sunyi aneh. Prajurit yang kemarin bercerita, tidak terlihat. Mereka memandangmu seperti melihat ranting kering di jalan, tak bernyawa. Tak penting. Kamu kembali ke kamp sementara, sarapan hari ini adalah bubur ancer dari air bekas, beberapa butir biji millet, dan sehelai daun sayur yang keras, seperti kulit kuda. Beberapa menganggapnya jenius taktik dan pemimpin karismatik. Yang lain menyebutnya ahli propaganda yang menggunakan ketakutan dan kepercayaan buta untuk menciptakan aura ketuhanan. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak melihatmu sebagai rekan, dia melihatmu sebagai bagian yang bisa diganti dalam persamaan perang. Kamu memakannya perlahan, mengunyah hati-hati karena lidahmu sudah perih. Hanya bunyi sirah saling bertubrukan, langkah kaki menghantam tanah, dan denting tapal kuda. Ratusan tubuh bergerak dalam gelombang panjang, menuruni bukit, melewati padang rumput mati. Matahari naik tinggi, tanah di bawahmu begitu panas, hingga kamu merasa seperti berjalan di atas wajan. Kamu kembali ke tempat peristirahatan. Tubuhmu latih seperti baru selesai dikuliti, tapi belum sempat duduk. Terdengar teriakan, bersiap untuk bergerak. Tanganmu gemetar tak sanggup memegang sendok. Seorang prajurit baik hati membantu menyuapkan ke mulutmu. Dia berkata, selalu ada hari pertama. Saat dia melewati tempatmu berdiri, matanya menyentuh matamu 1 detik. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk kamu melihat matanya dingin, jernih, dan tanpa sedikit pun emosi. Kamu hanya bisa menunduk, menghitung langkah, dan menahan napas. Harapan sudah lama hilang. Yang tersisa hanya naluri bertahan. Bukan karena kagum, tapi karena kamu menyadari dia melihatmu bukan sebagai pejuang, tapi sebagai angka. Dan itu membuatmu sadar, kamu tidak bisa mati, bukan demi kemuliaannya, tapi demi dirimu sendiri, demi eksistensimu yang rapuh dan terlupakan, seolah dia tidak melihat manusia, hanya angka.
Formasi, dan selalu ada hari terakhir. Satu regu pasukan berkuda datang untuk menggantikan giliran jaga. Usai makan, terdengar panggilan berkumpul. Kamu berdiri berbaris di bawah sinar matahari, Alexander. Dia tidak seperti bayanganmu. Tubuhnya kecil, wajahnya muda, kulitnya pucat seperti marmer. Hidung mancung, bibir tipis tertutup rapat, rambutnya pirang kemerahan, berkilau di bawah matahari. Dipotong rapi. Dia memakai baju sirah mengilat, jubah ungu berpinggiran bulu, sarung tangan kulit, dan pedang pendek di punggung. Kuda tunggangannya adalah kuda perang yang sangat gagah, melangkah nyaris tanpa suara. Seluruh kamp hening seperti dikutuk. Dia tidak memandang tiap orang. Hanya menyapu barisan dengan mata seperti sedang memilih kayu bakar. Sejarawan masih memperdebatkan cara Alexander memimpin. Pemeriksaan pasukan selesai, barisan dibubarkan. Tidak ada istirahat, tidak ada pemulihan. Hari ini, kamu harus berjalan lagi. Kamu melangkah dalam diam, semua orang diam. Tak ada lagi lagu perang. Kamu mendengar seseorang muntah di belakang, yang lain pingsan. Tapi barisan tetap bergerak. Kamu mengingat tatapan mata Alexander. Kamu tidak tahu bagaimana kakimu masih bisa bergerak setelah seharian berjalan tanpa henti, disergap, dan kembali dipanggil saat darah nyaris kering. Tubuhmu hanya digerakkan oleh naluri, tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa haus, tak ada waktu untuk bertanya mengapa. Semua langsung bersiap, tameng diangkat, tombak disiapkan, barisan diketatkan. Kamu berdiri di posisimu, tangan kiri gemetar karena nyeri berkepanjangan, tangan kanan berusaha menahan tombak panjang yang bahkan lebih tinggi dari tubuhmu. Mereka melangkah perlahan, namun setiap langkahnya mengguncang bumi, suara lenguhan mereka membuat jantungmu kecut. Kamu berdiri di sana. Kekecil dan tak berarti, seperti daun kering di tengah badai. Hanya langkah-langkah tanpa jiwa seperti roda pecah yang terus berputar dengan sisa-sisa daya. Tapi kemudian, suara gendang perang datang dari balik kabut debu. 1 detik berikutnya, kamu melihat mereka, gajah, dan kemudian, seolah dunia ingin menguji dirimu sekali lagi. Terdengar suara trompet yang sangat kamu kenali, perintah untuk bersiap bertempur. Tak ada waktu untuk istirahat. Di depanmu, debu mengapung. Kamu tidak bisa melihat siapa musuhnya. Yang lain menyapu barisan dengan ekornya, menjatuhkan orang-orang seperti boneka kain. Kamu mengangkat tangan, mencoba menusuk kaki seekor gajah, tapi kulitnya keras seperti batu. Tendangannya melemparmu ke belakang. Kepalamu membentur tanah. Pandanganmu gelap. Ini menjadi salah satu pertempuran paling brutal dan menakutkan dalam karir militernya. Pertama kalinya pasukan Makedonia harus menghadapi mesin hidup sebesar itu. Kamu mencoba duduk, tetapi ada beban berat di dadamu. Di sekelilingmu adalah pemandangan neraka, darah, anggota tubuh berserakan. Remeng pecah, tombak patah, dan erangan dari mereka yang masih hidup setengah mati. Tahan sisa mereka. Kamu ingin berteriak, aku terluka. Tapi lidahmu tak bisa bergerak. Kamu mengambil tombak dari tanah, lalu melangkah seperti mayat hidup ke dalam barisan. Di kejauhan, seekor gajah masih berdiri, menginjak-injak tubuh dengan tanpa ampun. Kamu hanya tahu, saat pertempuran berakhir, kamu masih berdiri, bukan karena keberanian, tapi karena keberuntungan. Seorang prajurit lain jatuh menindihmu. Kamu mendorong tubuh itu, dan mengenali wajahnya dia yang semalam menyanyikan lagu perang. Mulutnya menganga, matanya terbuka lebar, dadanya remuk. Kamu memalingkan wajah, dan muntah semua isi perutmu keluar. Jika itu bisa disebut isi perut, semua tahu itu. Kamu tidak menanggapi, karena kamu juga tahu. Kamu tidak pernah membayangkan akan menghadapi gajah perang. Makhluk raksasa itu mengenakan sirah, dengan pengendara di punggung mereka membawa panah, tombak, dan pedang melengkung. Langkah pertama, kamu merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk. Langkah kedua, keringat dingin mulai menetes di punggung. Langkah ketiga, kamu mendengar lenguhan keras dari depan. Langkah keempat, kamu melihat darah menyembur dari barisan depan. Lalu kamu berhenti menghitung. Seorang prajurit di sampingmu menggumamkan doa dalam bahasa yang tidak kamu pahami. Yang lain tertawa seperti orang gila. Seorang lagi meludah ke tanah dan berkata, kita ini umpan. Sejarah mencatat bahwa dalam penaklukan India, Alexander menghadapi pasukan gajah Raja Porus. Perintah terdengar, Phalanx, maju. Kamu tidak percaya maju? Ke arah binatang buas sebesar rumah itu. Tapi barisan sudah bergerak, kamu tidak punya pilihan. Gajah menyeruduk seperti dewa kematian. 1 gajah menginjak 3 prajurit sekaligus.
Ketika kamu membuka mata, langit sudah berwarna oranye senja. Telingamu berdengung, suara pertempuran menjadi gema yang jauh. Kamu berusaha bangkit, kakimu goyah seperti ranting kering. Seorang perwira melihatmu, masih bisa berdiri, langsung berteriak, masuk ke garis bantuan. Kamu tidak ingat siapa yang kamu tusuk, tidak ingat apa kamu berhasil menangkis. Kamu selamat, lagi, tapi harga dari napas yang masih tersisa ini adalah tubuhmu, yang kini hanya cangkang hampa dan remuk. Mereka yang masih hidup memandang kosong, seolah jiwanya telah pergi sementara tubuhnya terus dipaksa berjalan. Karena kewajiban, ada yang dibalut dari kepala hingga kaki. Ada yang kehilangan mata, dan ada pula yang hanya bisa tertawa lirih seperti orang linglung. Lenganmu, yang sebelumnya terluka kini bengkak sebesar batang bambu. Tak lagi bisa digerakkan. Pergelangan kakimu memar, tapi sebenarnya itu berarti menarik mayat keluar dari jalan. Mengumpulkan senjata patan, helm penyok, dan bau amis masih menempel di kulit. Meski kamu sudah menggosoknya dengan pasir hingga lecet, pertama kalinya setelah berhari-hari, tidak berjalan, tidak bertempur, tidak berjaga malam, kamu berbaring di bawah pohon hangus, punggung menyentuh tanah, menatap langit, tak ada awan, hanya abu samar yang menggantung. Kamu meneguk air, rasa asin meresap ke lidah engkau karena keringat atau air mata. Media melanjutkan, kalau kita mundur, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Mengubur orang mati, tanahnya keras, sekopnya tumpul, tidak ada kain kafan. Tapi agar kamu tidak perlu melihat masa depan yang masih akan kamu lewati, banyak yang dikubur hanya dengan lapisan tanah tipis, bahkan beberapa hanya ditarik ke parit dan ditutup pasir sekedarnya. Tak ada waktu untuk doa. Mereka hanya menatap api, seakan mencari makna atau alasan untuk bertahan. Matamu kabur karena debu, darah kering, dan kelopak yang bengkak, namun kamu tetap berjalan, tidak ada yang membopongmu, tidak ada yang menunggumu. Jika kamu berhenti, kamu akan ditinggal. Kamu juga tak yakin masih ada cukup ruang untuk menoreh lebih banyak jika harus melalui 5 pertempuran lagi. Hidup atau mati, tak ada bedanya lagi bagi orang lain. Pertempuran kemarin membuat jumlah pasukan menurun drastis, barisan pasukan kini ringgan, formasi berantakan, kamu ditugaskan di kelompok pembersih medan perang, kedengarannya ringan. Seorang prajurit di sebelahmu menunjuk mayat dengan mata terbuka, dia dulunya tukang roti di Pela. Lalu bergumam, suatu saat, kita juga akan seperti itu. Kamu tak menjawab, kamu hanya terus menggali. Beberapa sejarawan berselisih paham, apakah ini karena kehabisan waktu atau karena nilai nyawa manusia sudah benar-benar runtuh dalam perang. Temuan arkeologis menunjukkan adanya kuburan massal di sepanjang jalur Kampeng Alexander, tempat mayat dikubur secara tergesa, tanpa nama, tanpa catatan. Kamu berdiri setelah menutup mayat lain dengan tanah, tanganmu berlumuran darah kering. Sore itu, kamu diberi waktu istirahat. Seorang prajurit muda duduk di dekatmu. Katanya Alexander pernah membunuh temannya sendiri karena menentang. Kamu menoleh. Diam, kamu tidak tahu, tak ada yang tahu. Alexander dielu-elukan seperti dewa, tapi juga ditakuti layaknya iblis. Ada yang memujanya. Ada yang hanya ingin bertahan hidup di bawah bayangannya. Angin bertiup, bau hangus dari medan perang masih terasa di udara. Kamu memejamkan mata, bukan untuk tidur. Malam datang cepat. Kamu makan sedikit bubur encer, duduk dekat api unggun. Orang-orang di sekitarmu hampir tidak bicara. Kamu mengeluarkan pisau kecil dari kantong, menggoreskan satu garis di bagian dalam temeng satu tanda lagi, untuk menghitung hari kamu bertahan. Goresan ke-10 atau ke-12, kamu sudah lupa. Kamu tertidur tanpa sadar. Nah, yang kamu ingat terakhir hanyalah pikiran samar, apakah aku akan bisa membuka mata lagi esok pagi? Kamu terbangun karena suara yang sangat khas, suara tetesan air, mengenai wajahmu. Tapi bukan hujan, itu adalah air kencing. Seekor keledai memutuskan bahwa tempat kamu tidur adalah toilet pribadi. Kamu bangkit, tubuhmu basah, dan bau pesing menusuk hidung. Para prajurit di sekitarmu tertawa-tawa langka di tengah lautan penderitaan. Kamu tidak tertawa. Kamu hanya berdiri, menepuk debu dari pakaianmu, dan mengangguk menerima nasib seolah itu sudah menjadi rutinitas harian. Sarapan pagi ini tidak ada yang baru. Bubur encer dan sayur keren, tapi kali ini diberi tambahan potongan daging abu-abu yang lembek dan beraroma seperti kain pel dapur. Kamu tidak bertanya itu daging apa, tidak ada yang bertanya, lebih baik tidak tahu. Suara air beriak, sesuatu yang bergerak di dalam rawa, terlalu larut untuk tetap terjaga,
Terlalu awal untuk benar-benar kelelahan. Tubuhmu mulai memberontak, kelopak matamu berat. Tangan yang menggenggam tombak mulai kendur, dan setiap hembusan angin membuatmu menggigil tak terkendali. Kamu melihat bayangan melintas di balik rerumputan rawa, kamu menggenggam erat senjatamu. Tak ada yang melihat, tak ada yang memastikan. Tapi kamu tahu itu bukan hayalan. Seorang berkata itu ular, yang lain bersumpah, dia melihat sepasang mata bersinar di kegelapan. Kamu sendiri berpikir, di tempat yang airnya tidak jernih, biasanya makhluknya juga tidak bersahabat. Komandan memanggil pasukan untuk berkumpul. Dia mengumumkan, kita akan mundur ke titik logistik di belakang. Sebuah desah lega menyebar di barisan. Mundur berarti tidak harus bertempur hari ini. Setiap langkah terdengar seperti bunyi plok-plok, dan sesekali ada yang terpeleset. Disusul makian tertahan, kamu rindu aroma nasi baru matang, rindu suara katak malam hari. Tapi semua itu seperti mimpi lama yang mulai pudar. Kamu bahkan tidak bisa lagi mengingat jelas wajah ibumu. Hanya kehangatan itu yang kamu cari yang sekarang tak kamu temukan dimanapun. Rawa adalah tempat di mana kenyataan dan ilusi bercampur. Kamu tidak tahu, apakah tanah di depanmu padat, atau hanya lapisan tipis lumut di atas lumpur yang dalam. Kamu menggulung tubuh seperti kucing basah di samping api yang hampir padam. Matamu tertutup, tapi telingamu masih bisa mendengar langkah seseorang sedang mengaduk air di sekitar perkemahan. Mungkin manusia, mungkin bukan. Kamu tidak lagi peduli. Kamu mencoba mengikuti jejak kaki di depanmu. Namun tetap saja berkali-kali kakimu tenggelam sampai paha. Tapi kemudian dia melanjutkan. Jalur utama telah hancur. Kita harus memutar melalui rawa-rawa di utaran. Kelegaan itu lenyap secepat embun pagi. Kamu mulai berbaris, sejak matahari belum terbit sepenuhnya, menembus jalur berlumpur dan licin, kedengarannya gila. Tapi saat kamu duduk gemetar di tengah lumpur, tulang-tulangmu bergetar, karena dingin. Kamu mulai mengerti mengapa ide itu muncul. Tugasmu hari ini adalah menjaga api kedengarannya mudah. Tapi sebenarnya adalah salah satu tugas tersulit di lingkungan basah ini. Setiap kali kamu gagal menyalakan api, seluruh regu kehilangan kehangatan dan makanan. Kamu dan seorang prajurit lain mengetuk batu selama hampir 30 menit hanya untuk mendapatkan satu percikan kecil. Angin langsung memadamkannya sebelum sempat menyala. Beberapa catatan kuno menyebut bahwa tentara Alexander pernah merebus baju sirah mereka untuk membunuh kutu dan menghangatkan badan. Ketika malam tiba, tenda-tenda didirikan di atas tanah yang sedikit lebih kering, tapi tidak ada yang benar-benar tidur. Kamu mendapat giliran jaga malam di waktu yang paling buruk giliran kedua. Pikiranmu kembali ke rumah, tempat tidur beralas tikar, lemari kayu tempat ibumu menyimpan toples garam. Saat giliran jagamu selesai, kamu hampir roboh. Kamu bangun dalam keadaan setengah sadar, seolah-olah tulang belakangmu telah dicabut, lalu dipasang kembali dengan posisi yang salah. Langit belum benar-benar terang, tapi bunyi genderang perintah sudah menggema. Teriakan dari kejauhan terdengar, bercampur suara orang yang terinjak ketika tergesa-gesa mengenakan baju sirah. Kamu tidak merasakan apa-apa kecuali kehampaan. Semua emosi telah dihancurkan malam-malam lalu. Yang tersisa kini hanya tubuh. Seorang perwira muda memeriksa barisan. Wajahnya kaku seperti patung. Ketika sampai padamu, dia berhenti sebentar dan menatap tanganmu yang masih bengkak. Tidak terlalu tinggi, tapi penuh dengan tanjakan curam dan bebatuan tajam. Sepatumu sudah berlubang. Jari kakimu menyembul keluar. Dia berhenti tak jauh darimu, menunjuk ke arah perkemahan musuh, dan hanya berkata pendek, kita serang saat fajar. Tapi ada pula yang berpendapat dia hanyalah oportunis, yang memanfaatkan keputusasaan untuk membentuk tentara menjadi alat. Seperti menampa logam saat masih panas membara, tidak ada orasi, tidak ada pekikan, hanya perintah, seperti palu menghantam palang besi. Setiap langkah terasa seperti menginjak pisau. Kamu berjalan rapat dengan orang di depan untuk menghindari angin. Tapi semua orang sedang sibuk menahan sakitnya sendiri. Kamu menarik napas panjang. Lalu tiba-tiba teringat hari ini ulang tahunmu. Tak ada yang mengucapkan, tak ada hadiah. Hanya kamu, duduk di lereng gunung asing, menanti pertempuran yang mungkin menjadi akhir. Atau hanya pembuka dari neraka berikutnya. Tanpa berkata apa-apa, dia merobek sehelai kain lusuh, membalut luka seadanya, lalu mengangguk agar kamu lanjut berjalan. Ada yang menulis pesan terakhir di balik sirah. Kamu hanya menatap langit, bukan karena mencari makna, hanya karena tidak ingin melihat tanah yang bau darah. Sebuah pecahan menghantam pipimu, mengoyak kulit, darah mengalir ke lehermu. Kamu tidak berhenti, dia diam sejenak,
lalu menambahkan. Tetapi mungkin tidak buruk juga mati saat masih bertarung. Kamu tidak yakin itu harapan atau penipuan diri. Dan kamu menyadari, lembah itu tidak seindah yang kamu harapkan. Ada bendera, ada debu, ada pergerakan. Sebuah unit musuh berkemah di seberang, tidak terlalu jauh, tak ada yang bicara. Tapi semua tahu, akan ada pertempuran lagi, tak ada yang berhenti, seseorang jatuh, orang di belakang melewati. Tak ada tangan yang diulurkan. Kamu tidak bisa menelan, jadi hanya mengunyah sampai bubuk itu mencair dalam air liur. Seperti mencoba mencerna tanah liat, kamu tidak tahu harus berterima kasih atau marah. Mungkin dua-duanya tidak ada gunanya. Hari ini pasukan harus melewati jalur pegunungan berbatu. Di seorang prajurit di depan terpeleset, batu berterbangan seperti peluru. Saat akhirnya mencapai puncak bukit, kamu bisa melihat lembah di bawah, kemah didirikan sementara di lereng gunung. Kamu tidak punya apa-apa di perut, tapi tetap dipaksa menelan tepung kering agar punya tenaga. Lidahmu perih. Sore harinya, Alexander muncul untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia menunggang kuda melewati barisan, tatapannya menyapu setiap wajah. Beberapa sejarawan percaya bahwa Alexander mampu memukau pasukannya dengan kata-kata, malam itu, kamu tidak tidur, tidak ada yang tidur. Ada yang mengasah senjata, seorang prajurit tua duduk di sampingmu dan berbisik, dulu aku pikir kalau mati, jasadku akan dibakar panas dan datar. Kamu menggenggam erat tombakmu, merasakan gagangnya yang kasar, kini sudah menyatu dengan telapakmu yang kapalan. Fajar tidak indah, tidak ada warna emas, tidak ada kilau harapan. Hanya kabut pucat yang merayap di atas tanah seperti napas terakhir dunia. Kamu berdiri dalam barisan, bahu bersentuhan, tangan menggenggam tombak. Tak ada suara, bunyi genderang terdengar dari kejauhan, lalu tiupan trompet menyusul. Jantungmu berdebar kencang tapi teratur. Seirama dengan langkah kaki yang mendekat ke arah yang tak bisa dihindari, maju. Kamu menghantamnya dengan bahu, menjatuhkannya, lalu menggunakan tubuhmu sendiri untuk menindihnya. Dia menggeliat sebentar, lalu diam. Kamu menarik napas seolah baru berenang menyeberangi sungai. Hanya 2 suku kata, namun itu menyeret ratusan nyawa meleset ke dalam jurang ketidakpastian. Sedetik saja kamu lengah. Kamu bisa jadi korban berikutnya. Tubuhmu bergerak. Namun pikiranmu seperti naik ke atas, melihat dirimu sendiri dari kejauhan. Hanya segumpal daging yang dilempar ke dalam kuali mendidih, dan kamu, saat berada di neraka ini, bahkan tidak peduli akan diingat atau tidak. Hanya karena kakimu masih bisa bergerak, dan tanganmu belum terlepas dari senjata. Kamu bergulir, megap-megap, lalu berdiri, lututmu gemetar. Tapi kamu kembali ke barisan, di sekelilingmu orang jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, seperti tarian kuno yang terus berulang. Tangannya mencengkerammu sejenak, lalu melemah. Hanya ketika suara trompet penarikan mundur terdengar, kamu baru sadar pertempuran telah selesai, segalanya memutih sejenak. Lalu kamu sadar sedang terbaring di tanah. Langit kembali terlihat, abu-abu, penuh debu, tak berwarna, sebuah bayangan melayang ke arahmu. Kamu mengangkat perisai. Tapi terlambat, ada benturan keras, lalu sunyi. Kamu terpeleset di atas genangan darah. Mungkin darahmu sendiri, mungkin darah orang lain, tak ada waktu untuk peduli, kamu gemetar, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Musuh berikutnya datang, sebuah sabetan menghantam bahumu, terasa perih, tapi tidak cukup untuk menjatuhkanmu. Kamu mundur selangkah, mengangkat perisai, debu berterbangan, matamu pede. Seorang perwira sedang mencoba membentuk barisan, kamu menyeret dirimu ke sana, bergabung, mengangkat perisai, di sebelahmu ada prajurit muda yang menangis. Dia tidak menyembunyikannya, air mata dan ingus bercampur darah di wajahnya, tapi tangannya tetap mencengkeram senjata. Kamu berguling di tanah menghindari tombak, lalu membalas dengan tusukan ke paha lawan. Teriakan, denting logam, suara jeritan, semuanya berpadu menjadi orkestra kacau. Kamu berlari, tapi itu bukan benar-benar berlari. Seorang musuh muncul dari sisi kanan. Kamu memutar tubuh, menusukkan tombak ke dadanya. Kamu merasakan tusukan itu menembus kulit dan tulang. Ada saat-saat ketika kamu lupa siapa dirimu. Yang tersisa hanya gerakan, refleks, napas terengah, dan detak jantung berdentam seperti genderang perang. Saat kamu menjatuhkan lawan kelima, tanganmu hampir mati rasa. Di tengah kekacauan, kamu mendengar perintah, falanks, pertahankan formasi. Kamu menoleh. Anak panah melesat melewati kepalamu, satu lagi menancap ke dada orang di sebelah kiri. Dia tumbang tanpa suara. Kamu tidak menoleh. Tak boleh menoleh.
Seorang sejarawan pernah bertanya, dalam pertempuran yang tak disebut dalam buku manapun, apakah ketakutan setiap prajurit tetap tercatat? Jawabannya tentu saja tidak. Kamu terus bertarung, bukan demi kejayaan, bukan demi raja. Sebuah pukulan keras menghantam punggungmu. Tubuhmu terhuyung. Kamu masih hidup. Bayangan itu jatuh di sampingmu, seorang rekan, dia mati menggantikanmu dalam sepersekian detik, dan begitu terus, sampai kamu kehilangan rasa waktu, atau mungkin baru jeda sebentar. Kamu kembali ke perkemahan, bukan sebagai pemenang. Besok istirahat punggung bersandar pada perisai yang penyeng. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bernyanyi, tak ada yang tertawa. Kamu tidak mendekat, bukan karena kamu tidak peduli. Lumpur yang menempel di tubuhmu terbawa arus. Bersama sisa-sisa terakhir dari pertempuran kemarin, kamu menatap bayangan wajahmu di permukaan air dan tak mengenali dirimu. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih usang, seolah kamu telah menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Tapi, karena kamu mengenal rasa itu, rasa anggur membakar tenggorokanmu. Kamu tidak mabuk, tapi detak jantungmu melambat. Tubuhmu mulai rileks. Untuk pertama kalinya, setelah sekian hari, kamu bisa menghela napas panjang. Ada ketakutan yang tak bisa dijamah. Kabar lain bilang dia ingin menaklukkan lautan. Bagi kamu, keduanya terdengar sama menakutkannya. Saat itu, kamu pernah berpikir bahwa perang adalah tempat laki-laki menjadi legenda. Semuanya seakan meleleh ke dalam cahaya senja. Tapi itu bukan hadiah. Hanya karena barisan sudah terlalu hancur untuk melangkah lagi, kamu mendengar suara orang muntah, jeritan prajurit yang kehilangan kaki, dan desahan seseorang yang tidak tahu apakah dirinya masih hidup atau sudah mati, tapi sebagai seseorang yang masih hidup, karena kebetulan. Pakaianmu kompang-camping, sepatumu tinggal satu sok, sekelompok prajurit diam-diam mengadakan doa. Tak ada altar, tak ada pendeta, hanya batu bulat dan segenggam abu. Mereka memohon para dewa menjaga jiwa rekan-rekan mereka yang gugur. Salah satu dari mereka berbisik, kami tidak punya apa-apa lagi untuk dipersembahkan selain darah dan kelelahan. Dan tanganmu masih menggenggam tombak walau tak lagi sanggup mengangkatnya. Para prajurit menciptakan ritual kecil mereka sendiri demi menjaga kewarasan, bukan karena mereka masih percaya pada dewa-dewa, tapi karena mereka membutuhkan alasan untuk tetap berdiri. Bibirmu pecah-pecah, dan setiap kali kamu menekannya, darah mengalir perlahan. Komandan berkata, kamu duduk di tanah. Kamu menatap noda darah kering di tanganmu, bertanya-tanya, apakah itu darahmu atau orang lain? Mungkin keduanya, mungkin tak penting lagi. Kamu menunduk dan tertidur dalam keadaan setengah sadar. Antara mimpi dan kenyataan, kamu diperintahkan bergerak ke tepi sungai untuk menerima logistik. Jalannya tidak jauh, tapi setiap langkah terasa seperti menyeret tubuh yang nyaris roboh. Kamu melewati ladang penuh bangkai kuda, bau busuk bercampur dengan aroma kulit terbakar. Kamu menahan napas, tapi mual tetap menghantui. Di mana garis antara keduanya lenyap. Malam itu, beberapa sejarawan menulis bahwa pada zaman itu, kamu terbangun di tengah malam karena jeritan. Seorang prajurit muda mengalami mimpi buruk. Dia menggeliat di tanah, bergumam tak jelas. Pagi harinya, di sungai. Kamu diizinkan membasuh diri. Airnya dingin menggigit, tapi kamu tetap menyelam. Kamu menerima ransum baru, sepotong roti keras, beberapa kurma, dan sedikit anggur encer. Seorang rekan bertanya, besok kita kemana? Tak ada yang menjawab, tak ada yang tahu. Ada kabar bahwa Alexander akan menyeberangi pegunungan Hindukus. Kamu duduk diam, menatap arus sungai, samar-samar mengingat suatu malam bertahun-tahun lalu, ketika kamu masih kecil. Duduk di dekat tunggu mendengarkan kakekmu bercerita tentang para dewa. Sekarang kamu tahu, perang hanya menjadikan laki-laki abu. Kamu diperintahkan kembali ke jalur sebelumnya, bukan untuk bertempur, tapi untuk membersihkan tugas yang dianggap paling rendah dalam pasukan, mengumpulkan mayat. Mereka yang dulunya rekan, musuh, bahkan hewan perang semuanya tergeletak di ladang seperti tak pernah memiliki nama. Ada jasad yang tak lagi utuh, ada yang hanya tersisa lengan atau potongan kaki. Kamu tak lagi merasa jijik, hanya hampa dan pegal. Kamu bertanya, kali ini bagaimana? Dia tersenyum miris, cuma muntah di dalam hati. Kamu berjalan di antara pepohonan yang hangus, mencium bau daging terbakar bercampur keringat, asap, dan pembusukan. Seorang prajurit tua berjalan di sampingmu, berkata, pertama kali melakukan ini, aku muntah 3 hari. Kamu mengangkat tubuh seorang pemuda, belum tumbuh jenggot, di bajunya ada tambalan, sepertinya dijahit oleh ibunya.
Saat matahari mencapai puncak, kamu duduk di rerumputan, meneguk air dan membiarkan pikiranmu kosong. Hanya suara angin menyisir padang dan cahaya bulan pucat. Kamu menatap tanganmu, mengingat pertama kali memegang senjata, gugup dan canggung. Kini, tangan itu penuh luka dan kapalan, kehilangan rasa, tapi sangat nyata, sangat hidup. Kamu melipat tangannya ke dada, lalu menarik selembar kain untuk menutup wajahnya. Tapi masih ada perdebatan bahwa banyak mayat dibiarkan menjadi santapan burung bangkai, atau dibakar massal untuk menghemat waktu. Tak ada yang menyebut nama, tak ada yang bertanya asalnya. Sejarawan mencatat bahwa pasukan Alexander terkenal karena logistik yang terorganisir, bahkan dalam urusan penguburan. Hanya Alexander yang tahu arah, atau mungkin dia juga hanya menebak. Tapi bagimu, itu tak penting lagi, karena kamu sudah paham bahwa menjadi tentara di pasukan ini bukan demi kemenangan, melainkan demi bertahan hidup sehari lagi. Kamu tidak tahu pasti nasib mereka. Kamu hanya tahu tanganmu nyeri setelah menarik mayat seharian. Sore harinya, pasukan bergerak lagi. Kali ini, tidak ada yang tahu kemana. Malam terakhir, kamu berbaring sendirian. Tak ada yang menemani, tak ada mimpi, tak ada sakit. Kamu menghela napas panjang. Kali ini, bukan karena lelah, tapi karena perjalanan telah sampai ujung. Kini yang tersisa, hanya napasmu yang lambat, mata yang mulai berat, dan kulit yang perlahan merasakan setiap hembusan angin malam melewati kain kasar di bahumu. Semuanya telah selesai, tak ada genderang perintah, tak ada teriakan perang. Terempat ayam berkokok di pagi hari dan tungku kayu menyala di dapur. Mungkin kamu tak akan pernah kembali ke sana, detak jantungmu melambat. Seirama dengan napas bumi, kamu tak perlu kuat lagi, tak perlu tegar, tak perlu berjuang, cukup lepaskan, relakan, dan biarkan semuanya berlalu. Tapi untuk sesaat, kamu ada di sana kembali, tutup dan ringan, entah seperti apa prajurit, semuanya sudah selesai, tapi malam ini, kamu boleh istirahat. Boleh rapuh, boleh menjadi manusia biasa, bukan tentara, bukan roda dalam mesin perang, tak ada perintah berbaris, hanya kamu, sendirian dalam keheningan, di tanah yang tak dikenal, dan anehnya, itu adalah hal paling menenangkan. Kamu memejamkan mata, membiarkan ingatan melayang ke kampung halaman jauh di sana. Semua suara memudar ke kehampaan. Keesokan hari, tidurlah.